Ya, selamat bergabung kembali dengan Bible Study Minggu dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menanggapi dan meluruskan mengenai pandangan yang salah di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang ditafsirkan oleh Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini sedang berbicara dengan seorang pendeta yang mengakunya pendeta, pendeta yang bernama Dance Mumek yang katanya dari Kristen menjadi Islam. Nah, tetapi kita akan menanggapi tafsiran yang salah dari Ustadz Kainama mengenai Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Sebentar. Iya, iya. Silakan sebentar. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Iya, Nah, boleh. Anda sebagai mualaf, Iya. sebelum berkiprah dalam dunia Islam telah mengguliti kitab suci. Iya. Ada pada kisah para Rasul 4 ayat 12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam langit siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh ya, ada Memang namanya kata dia. Nah, ada nama Yesus. Memang tidak disebut tetapi dia itu siapa? Yesus. Kata itunya. Iya, dia itu adalah Yesus. Nah, sebentar. Di dalam bacaan ini dia ada kata Yesus, tidak ada. Dia itu adalah Yesus. Kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu huruf besar. Kita nanti sebentar pertanyaan sebelum kita lanjut makin jauh makin ini. Bapak pernah baca Hebrew-nya? Selama ini pun ada bahasa Hebrew-nya. Ya, ada. Yesus berbahasa Hebrew? Iya, baik. Ada dua bahasa Pak di kampungnya. Aramea dengan dialek Syriak, Aramea dengan dialek Syriak, dialek saja. Syriak bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabia. Dialek itu beda dengan bahasa. Dialek itu beda. Dialeknya Syriak, bahasanya Aramea. Dan ketika Nazaret itu dekat dan dilingkupi oleh orang-orang bangsa Israel, mereka berbahasa Hebrew. Jadi ada dua bahasa di situ, Hebrew dan Aramea Syriak. Kalau kita bicara Nazaret, Aramea Syriak. Pertanyaan saya ke Bapak, di situ tidak ada nama Yesus, tapi Bapak bilang dari atas kita baca, nah kata dia di sini huruf besar, ini dia adalah Yesus. Pertanyaan saya, Bapak pernah baca Hebrew-nya? Belum, tetapi baik, menurut saya ada baik Yesus. Tidak ada Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Demikian Pak. Jadi supaya jangan panjang-panjang gitu. Percuma kita panjang-panjang, tapi bahas itu tidak dilihat dari Bible yang berbahasa Jesus. Yesus tidak pernah mengatakan penulis kitab Kisah Para Rasul, Bapak tahu kan? Iya. Namanya Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bule asli orang Yunani dan dia dokter. Bukan tabib ya, dokter yang saya baca biografi beliau tuh saya nggak pernah hina beliau, saya malah kagum loh sama beliau. Karena beliau yang bilang untuk penulisan kitab Kisah Para Rasul, Bapak Pendeta yang saya muliakan. Sebentar, sebelum kita jauh. Udah kita jawab aja. Muter-muter capek Pak. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah begini. Dr. Lukas yang bilang. Theophilus yang mulia. Ada begitu banyak orang bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, aku Lukas mengambil keputusan untuk menyelidikinya, lalu mencatatkannya menjadi sebuah buku yang teratur. Bagimu Theo, itu termasuk Kisah Para Rasul. Bukan demikian Pak Pendeta. Kitab pertama itu adalah Lukas. Lalu kedua adalah Kisah Para Rasul. Penulis kedua kitab ini sama. Yang sama-sama bukan orang Yahudi, tapi memberikan pandangan kepada tulisan-tulisan Holy Scripture dari orang Yahudi. Sehingga dia tidak berani asal tulis, Pak. Itu sebabnya ketika saya baca ayat itu, Bapak sebutkan, wah, saya sudah hafal ini ayat. Kenapa? Karena kita di Islam itu diajarkan asbabul nuzul. Iya. Kenapa ayat terjadi? Jangan hakimi ayat.
Biarkan ayat bercerita tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh tafsir sembarangan. Ayat itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Nggak boleh mind system, nggak boleh. Our system in our head, nggak boleh. You should really give a huge, bukan lagi big, tapi a huge respect to the Holy Scripture. Bapak pendeta. Oke. Nah, jadi sebetulnya argumen dari Ustadz Kainama adalah di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu, kata dia di situ merujuk kepada Adonai atau kepada Allah di dalam perjanjian lama. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah ini adalah tulisan Lukas seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dia mengakui bahwa Lukaslah yang menulis Kisah Para Rasul. Dan dia merespek Lukas sebagai seorang yang memiliki kompetensi untuk menulis mengenai sesuatu kitab suci perjanjian lama. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah sebetulnya Ustadz Kainama ini ketika dia membangun argumennya, saya nggak tahu ya kenapa dia harus menjelaskan mengenai Aramaik, Ibrani, Hebrew. Terus kemudian pertanyaannya, apakah Bapak sudah pernah membaca Hebrew-nya? Itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal adalah karena Lukas itu menulis dalam bahasa Yunani. Dan tulisannya dalam bahasa Yunani. Jelas kalau misalnya tulisan dalam bahasa Yunani, tidak ada yang namanya di situ Yesus memang tidak ada di situ, tetapi konteks dari ayat 10 sampai 12 jelas sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam kitab bahasa Yunaninya ini dari Lukas dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kita mulai lihat di ayatnya yang ke 10 ya di situ. Nah, di sini kita akan menemukan sebuah konteks. Memang ini adalah tulisan dari Lukas, tetapi Lukas ini mencatat mengenai khotbah Petrus. Jadi ini adalah khotbah, jadi perkataan Petrus ditulis oleh Lukas. Itu yang harus jelas konteksnya. Tadi saya setuju dengan Ustadz Kainama bahwa perlu ditafsir dengan tidak boleh sembarangan. Nah, Alkitab pun tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Jadi harus lihat konteksnya. Asbabun nuzulnya harus dilihat. Ayat 10 inilah konteksnya. Dan kalau misalnya kita mau agak naik ke atas, kita akan melihat bahwa itu adalah perkataan Petrus yang direkam atau dicatat oleh Lukas. Ini adalah khotbah Petrus. Nah, jadi di ayat yang ke-10, di situ sudah jelas ada yang namanya to onomati Yesus Kristus to Nazorayo. Artinya nama Yesus Kristus dari Nazaret. Ya. Kemudian di ayat yang ke-11 ada kata sebut atau kata panggil orang ketiga, yaitu hotos estin litos. Nah, hotos estin litos adalah batu. Itu di sini di dalam bahasa Indonesianya sebetulnya dia adalah batu penjuru atau batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Oikodomon, tukang bangunan di situ ya. Nah, ini hotos ini menerangkan apa yang sudah dijelaskan di ayat yang ke-10. Di sini juga ada hotos, hotos, pareste teken, enokion, humon, hugeis. Jadi
itu berlanjut. Jadi nama itu dijelaskan, dilanjutkan dengan kata panggil yang lain, yaitu hutos atau dia atau ini. Ya, nyambung sampai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Masuk kata kai, ok, estin, en alo, o de deni, hey, soteria, odegar onoma estin heteron, upoton, uranon, to dedomenon, en anthropois, en o de sothenai hemas. Jadi di sini dijelaskan dan ada kata sambung di situ. Dan berarti apa yang sudah disampaikan di ayat yang 10, 11 dan ini disambung di ayat yang ke-12. Ada kata kai di sini. Kai itu ada kata sambung. Jadi gagasan utamanya terus nyambung di ayat yang ke-12. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain, tidak, dan keselamatan tidak ada, dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam dia, selain odo gar onoma estin heteron, tidak ada dalam nama lain. Nama siapa? Nama Yesus Kristus to Nazorayo. Jadi nama ini ayat 12 dan 10 ini berkaitan karena ini adalah secara gramatikal berhubungan. Itu adalah konteks yang jelas dan tidak dapat dipisahkan. Itu namanya asbabun nuzulnya di dalam teks ini, atau konteks aslinya tidak bisa dicomot satu-satu. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kainama tadi sebetulnya adalah sebuah kekeliruan dalam menafsirkan kitab di dalam Perjanjian Baru, khususnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi. Nah, ini tidak bisa juga dibenarkan dalam arti begini. Kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-12, di situ tidak ada yang namanya Adonai. Tidak ada. Tidak ada yang namanya Adonai di sini karena ini adalah bahasa Yunani. Ya. Dan di dalam teks ini jelas bahwa ini berbicara mengenai onoma estin heteron, dan sama dengan ayat yang ke-10, meneruskan ayat yang ke-10 sampai ke ayat 12. Jadi konteksnya jelas bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Artinya tidak ada nama lain di dalam teks, di dalam bagian ini yang disebutkan selain nama Yesus. Di ayat yang 10 sudah jelas. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu sesuatu yang salah dan keliru, dan kita perlu pertanyakan bahwa sebetulnya Ustadz Kainama ini hanya sekedar ingin berusaha untuk meyakinkan pendeta itu. Masalahnya adalah pendeta dan Cemumek tadi juga memberikan sebuah argumen yang bagi saya kurang tepat ya. Dikatakan pakai huruf besar dan lain sebagainya. Tetapi apa yang tadi di awalnya dia sampaikan betul, bahwa dia harus lihat dari awalnya. Dan itu sangat tepat sekali menjadi sebuah pegangan. Kalau dia konsisten memakai argumen itu, maka dia betul menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Alkitab.
Jadi hubungan ayat 10 dan 12 sangat jelas. Kita berbicara mengenai hanya nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang berani mengatakan, satu nabi pun yang berani mengatakan bahwa hanya ada di dalam nama Yesus segala keselamatan itu. Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu selaras dengan ajaran Alkitab, ajaran Injil, dan sesuai dengan ajaran Kisah Para Rasul juga tentunya. Jadi konsistensi Alkitab terjaga bahwa hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu betul-betul ada, betul-betul dinyatakan. Dan tentu konsekuensinya adalah jika keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, maka tidak ada keselamatan lain di luar Yesus Kristus. Ya, ini penting. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Dia kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam Dia hidup kekal itu nyata. Ini adalah jaminan. Ini adalah kepastian yang teguh iman Kristen. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sekian dari saya, semoga ini meluruskan dan memberikan jawab dari pandangan yang salah terhadap Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi. Kiranya Kristus, Juru Selamat kita, Tuhan, dan Raja kebenaran itu, membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari kesesatan.